Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Ku mau mengagungkanmu, ya Allah dan Rajaku. Dan bernyanyi bagimu sekarang dan selamanya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Seperti tanah tiada berair, hatiku haus akan Engkau. Ku mau memuliakanmu selama aku hidup, dan bermazmur bagimu, dan tinggikan Engkau selama-lamanya. Ku mau mengagungkan
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kali ini kita akan merenungkan hidup kita. Sebab hidup ini sangat berarti, sangat bermakna. Jika kita hidup sia-sia, maka semuanya tidak ada artinya lagi buat kita. Mari kita renungkan di dalam terang kebenaran Alkitab. Untuk itu mari kita siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk hidup sebagai manusia yang disetting untuk menjadi anak Allah. Untuk itu kami mau belajar, mohon berkati setiap kami agar kami mengerti dan hidup kami diubahkan. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik bagaimana manusia hidup, kita akan mendapati analogi yang cukup menarik. Manusia hidup itu sebenarnya seperti sebuah buku. Hal ini sering dikisahkan di dalam video-video inspirasi. Kalau hari ini beredar video inspirasi, mungkin salah satunya akan berkata bahwa hidup ini seperti sebuah buku. Apakah benar demikian? Ada benarnya, ada juga tidaknya. Sebab kalau sebuah buku, kalau buku itu sudah dicetak dari pabriknya, sudah ditulis, maka hidup ini tidak seperti itu. Kalau buku itu sudah dicetak, sudah ditulis, dari awal sampai akhir, kalau hidup kita seperti itu, penulisnya tentu saja Tuhan, maka hidup ini fatalistik. Artinya, tidak ada kebebasan, ruang bebas untuk manusia untuk belajar. Sebab semua skripnya sudah ditulis. Sebab skenarionya sudah ditulis, sudah dicetak. Itu sebabnya ada orang tertentu yang berpikir bahwa hidup ini sebenarnya sudah ditentukan oleh Tuhan. Sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Nanti si A akan mati Jumat Kliwon. Si B akan umurnya panjang. Si C akan taat. Si E akan berkhianat terhadap Tuhan. Si F akan memberontak terhadap orang tuanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini fatalistik namanya. Pengertian seperti ini tidak berguna. Sebab kalau pengertiannya demikian, maka tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia itu. Manusia akan merasa seolah-olah ia hanya pemain pasif yang menjalankan skenario surgawi. Ini tentu tidak benar. Meskipun ada banyak orang yang percaya akan hal itu. Nanti kalau ada kecelakaan, ya memang sudah takdir katanya. Takdir itu artinya apa? Ditentukan Tuhan. Padahal kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan untuk manusia. Kenapa manusia jahat? Masa Tuhan yang merancang juga? Makanya teologi ini tidak memberkati banyak orang. Malah membuat orang mabok agama. Mabok agama. Aneh hidupnya. Merasa sudah selamat, merasa sudah berkenan bagi Tuhan. Padahal tidak ada yang dilakukannya. Hanya percaya di pikirannya. Yesus adalah Tuhan. Terus selamat. Konyol sekali, bukan? Yang dimaksud percaya itu bukan cuma percaya di akal budi manusia. Teologi yang salah akan mengarahkan seseorang untuk hidup sesuai dengan yang dia percaya itu. Nah, ini berbahaya. Makanya ajaran-ajaran yang tidak benar itu merusak hidup seseorang. Kalau semua sudah ditentukan oleh Tuhan jauh sebelum dunia dijadikan, lalu untuk apa kita khotbah? Untuk apa Tuhan berfirman, bertobatlah kau, kuduslah kau sebab aku kudus? Bertentangan bukan? Kontradiksi. Makanya ada banyak orang juga yang percaya akan teologi itu, maka mereka hidupnya tidak all out untuk Tuhan. Sudah ditentukan.
kelihatan, bahkan cenderung jahat kalau saya lihat. Jahatnya apa? Kalau melihat orang yang tidak sesuai pikirannya, pengertiannya, dia menyerang habis-habisan. Dia tidak peduli dengan etika. Itu karena teologi yang diserapnya sudah selamat. Jadi nggak punya etika pun tidak akan kehilangan keselamatannya. Salah. Nanti ketika kau menutup mata, barulah Tuhan putuskan berdasarkan hidup kita selama ini. Bukan suka-suka Tuhan. Tuhan sudah membuat aturannya, sistemnya. Sehingga setiap manusia harus dihakimi menurut perbuatannya. Amin ya. Nah, makanya yang benar adalah hidup ini seperti sebuah buku yang kosong. Yang belum ditulis. Mungkin ada judulnya di depannya. Halaman pertamanya adalah tanggal lahir kita. Itu judul buku kita. Halaman pertama itu tanggal lahir kita. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih punya bayi, itu dia baru halaman pertama, bukunya dia. Buku kehidupan kita itu tidak tebal juga. Paling 70 lembar, 80 lembar. Kalau satu lembarnya itu 1 tahun. Bayangkan, kita ada di lembar keberapa? Tergantung umur kita berapa. Bapak Ibu sekalian yang umurnya di atas 50, sudah lembar ke-50 tuh. Selama ini tulisannya apa yang ada di lembar-lembar sebelumnya? Yang menulis adalah kita bersama Tuhan. Sebagian diserahkan kepada kita. Nasib manusia sebagian diberikan kepada manusia. Sebagian Tuhan yang menentukan. Menentukan bahwa si A akan lahir dari pasangan B dan C. Tapi apakah si A ini nanti taat terhadap Tuhan atau tidak, itu tidak ditentukan Tuhan. Itu pilihan pribadi. Ya. Nah, yang tragis itu banyak sekali kehidupan yang tragis. Hidup cuma 70-80 tahun, tetapi tidak berguna, sia-sia. Inilah yang harus kita renungkan baik-baik sore ini, supaya hidup kita jangan sia-sia. Sebab ada banyak orang Kristen juga hidupnya sia-sia, meskipun Kristen. Sebab Kristen KTP-nya saja. Hidupnya tidak benar-benar Kristen. Bukunya penuh dengan lembaran-lembaran hitam. Nah, tentu saja setiap kita punya lembaran, ya kalau nggak hitam, abu-abu lah di masa lalu. Ke depan kita menulisnya jangan pakai warna lagi, hitam semuanya begitu. Mari kita tulis kehidupan kita ke depan dengan benar. Coba kita perhatikan ya di papan ini ya. Kalau ini sumbu waktu, kemudian ini adalah kita hari ini. Ini hari ini 2022. Kemudian kita berjalan ya. Di ujung sini tentu tanggal lahir, entah berapa lahir ya. Ini seperti buku ini, halaman demi halaman. Nah, halaman ke depan ini, di depan akan ada batu nisan. Setiap orang pasti mati. Buku kehidupannya pasti ada endingnya, ada akhirnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menulis buku kehidupan kita dari sekarang sampai kematian setiap kita. Ada banyak pilihan. Nah, firman Tuhan itu mencoba menjelaskan atau memimpin kita semua agar hidup kita ini dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh. Mengapa? Sebab orang yang tidak dipimpin oleh Roh, dia bukan anak Allah.
Anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh roh. Kalau seseorang dipimpin oleh roh, hasilnya apa? Hasilnya adalah hidup menurut roh, kalau nurut. Nah, jadi dengan demikian, sebenarnya sederhana prinsipnya, cuma prakteknya memang kompleks. Bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh roh? Sedangkan kedagingan kita ini luar biasa. Kalau kita baca Alkitab, ada banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa tarik dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Contohnya Simpson. Simpson adalah contoh yang baik nih, yang supaya kita belajar. Simpson sejak lahir dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang nasir Allah. Ya. Sebagai seorang nasir Allah, ia harus hidup kudus. Hidup kudus ketika zaman itu adalah mengikuti aturan-aturan Taurat. Rambutnya tidak boleh dipotong, ia tidak boleh menyentuh yang najis, misalnya mayat, ya. Dan ia harus makan makanan yang halal dan seterusnya. Intinya ia harus hidup kudus. Tapi apa yang diperbuat oleh Simpson? Ia diberi kekuatan luar biasa seperti seorang superhero gitu. Kekuatannya supernatural. Bayangkan kalau hakim-hakim yang lain itu perang dengan angkatan perangnya, tapi kalau Simpson perang dengan dirinya sendiri yang berperang. Seperti superhero, bukan? Memang kekuatannya luar biasa, supernatural. Ia seorang nasir Allah, tetapi ternyata ia tidak hidup kudus. Ia tidak peduli dengan semua aturan-aturan hidup kudus itu. Buktinya apa? Ia menyentuh bangkai singa itu, bahkan makan dari situ. Ia pergi ke kebun anggur, ia dalam perjamuan minum anggur, kemungkinan besar. Bahkan ia memilih istri dari perempuan Filistin. Sudah diperingatkan sama orang tuanya, tapi ia tidak peduli. Setelah istrinya mati dibakar oleh orang Filistin, ia pergi ke Gaza. Di Gaza sana ia meniduri seorang pelacur. Ini nasir Allah kok begini ya kelakuannya ya. Setelah itu ia naksir sama Delilah. Tergila-gila dengan Delilah. Sehingga ia membocorkan kelemahannya itu. Tidak boleh dicukur. Akhirnya tragis hidupnya. Meskipun ia sempat bertobat di akhir hidupnya. Kuil Dagon beserta seluruh raja-raja Filistin ada di dalam situ. Sedang mengadakan perayaan sembelihan. Dirobohkan oleh Simpson. Mati semuanya bersama Simpson. Tragis ini. Di akhir hidupnya dengan dalam keadaan buta, Simpson menundukkan diri, merenung. Lalu merobohkan itu. Sebenarnya sebagai nasir Allah, ia harus hidup kudus. Tapi ia sembarangan hidup. Bagaimana kita sekarang? Kitalah yang menulis lembar demi lembar kehidupan kita di ke depan ini. Jangan seperti Simpson. Ada banyak sekali contoh perjanjian lama yang jangan diulang. Kita harus belajar dipimpin oleh roh. Hidup menurut roh. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh roh hidupnya. Kalau dipimpin oleh roh tentu tidak seperti Simpson. Mencari jodoh sembarangan. Pergi ke pelacur. Mengambil istri orang kafir dan sebagainya. Hari ini kita punya pilihan, saudara. Kita ini hidup tidak ada yang maksa. Apakah setan bisa memaksa kita? Tidak. Tuhan pun tidak memaksa kita. Tapi Tuhan menuntun.
Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Salah itu teologi yang berkata, Tuhan sudah menentukan sebelum dunia dijadikan, yang ini akan selamat, yang ini akan binasa. Salah. Sebenarnya buku kehidupan kita ke depan ini masih kosong. Tuhan ingin menulisnya bersama kita. Kita harus nurut, ya. Sebab hari-hari yang kita lalui, setiap hari berlalu begitu saja. Kalau tidak, sia-sia. Jangan sampai kita hidup hari demi hari dalam rutinitas yang tidak ada artinya, yang tidak mengubah karakter kita. Alkitab mencatat umur manusia rata-rata 70 sampai 80 tahun. Anak manusia yang lahir dari rahim perempuan singkat umur hidupnya di bumi. Seperti bunga yang berkembang di pagi hari, lalu layu di sore hari. Cepat sekali. Ya, hari-hari hidup kita berlalu begitu saja. Mari kita mulai mencari Tuhan. Mari kita menulis buku kehidupan kita hari demi hari. Amin ya, Bapak Ibu ya. Mari kita renungkan. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa ku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hidup ini untuk mengabdi bagimu, disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saudara, hari demi hari tidak terasa, minggu demi minggu, dan bulan pun berganti bulan. Tahun pun datang silih berganti. Dan kita sudah semakin tua. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif bijaksana. Mari kita tinggalkan semua kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Mari kita tinggalkan semua kegiatan yang tidak ada gunanya. Amin semua ya. Ya, sebab kitalah yang menulis buku kehidupan kita ke depan ini sampai kita mati. Sisa umur hidup kita berapa? Jangan disia-siakan. Mari kita ingat Yohanes 1 ayat 12. Orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah tentu saja tidak instan atau otomatis ketika jadi Kristen atau dibaptis. Ini loh yang menjadikan manusia bisa menjadi anak Allah atau tidak. Waktu dipimpin oleh Roh. Kalau manusia hari ini masih saja terseret oleh kedagingannya, ia tidak bisa dipimpin oleh Roh. Mari kita matikan diri kita. Mari kita matikan manusia lama kita. Mari kita merendahkan hati, belajar firman.
dan melakukannya. Mari kita pandangi sekeliling kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Apa yang kita pandang hari ini tidak selamanya ada. Satu persatu akan pergi, saudara. Entah kita atau mereka yang duluan. Hidup ini tragis di dunia ini. Makanya kalau di dunia ini tragis, setelah kita mati apakah kita diterima Tuhan? Kalau ditolak Tuhan, betapa tragisnya lagi itu. Dunia tidak bisa diharapkan. Marilah kita menulis hari demi hari hidup kita, buku kehidupan kita, agar nanti ketika Tuhan melihat lembar demi lembar itu, Tuhan berkenan atas hidup kita. Saudara, jangan ikut ajaran-ajaran yang tidak tepat, yang tidak alkitabiah. Ciri-ciri ajaran yang tidak alkitabiah itu tidak menekankan kekudusan hidup, tidak menekankan kesempurnaan hidup, tidak menekankan bagaimana kita harus berusaha hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Ajaran yang salah biasanya justru kontraproduktif. Mereka akan berkata, kita kan manusia biasa, tidak mungkin sempurna. Kita kan manusia biasa, mana bisa hidup kudus, nanti sempurna dan kudus itu di surga. Begitu pikiran orang-orang yang picik itu. Sementara Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus sempurna, seperti Bapa kita di surga sempurna. Amin ya. Ada banyak sekali ajaran yang tidak benar. Ini menyedihkan loh. Padahal hari-hari kita berlalu sangat cepat, saudara. Sangat cepat. Makanya kalau malam ya, coba kita setiap malam merenungkan apa yang sudah kita lewati hari ini. Ya, setiap malam berdoa, sebelum tidur merenungkan, ambil hikmat hari ini, Tuhan, apa pesan Tuhan hari ini. Kan begitu. Saudara dengarkan renungan-renungan malam, renungan pagi, ikuti doa pagi, doa malam. Ya, hidup kita ini singkat. Jangan sombong deh. Saya bingung kalau lihat orang pada sombong. Apa yang dicari? Sebentar lagi kau mati, saudara, bro. Sebentar lagi kau mati. Kita mati sebentar lagi. Ya, mari kita renungkan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu disingkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Saudara, kalau kita mau jujur ya, ketika kita masih kecil, kita bermain-main, rasanya belum lama.
Sekarang kita sudah dewasa, sebagian kita sudah mulai tua. Ya, sebagian lagi sahabat-sahabat kita sudah tidak ada, dipanggil Tuhan. Macam-macam sebabnya. Nah, kita yang masih tinggal, jangan bebal. Biarlah kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lalu menjadi pelajaran buat kita. Mari kita fokus kepada kebenaran ke depan ini. Mari kita tulis buku kehidupan kita ke depan dalam pimpinan Roh. Sehingga kita boleh hidup seturut kehendak Roh. Menjadi anak-anak Allah. Amin ya saudara ya. Nah, jadi kalau Alkitab berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, itu waktunya dari sekarang sampai kita mati. Inilah proses menyucikan diri. Kita harus masuk proses penyucian diri. Menjadi orang yang kudus. Sebab tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri Bapa di surga. Kita tidak bisa menghampiri Tuhan Yesus. Mulailah dari hal kecil, saudara. Dalam lingkungan yang paling dekat dulu. Pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara kita. Kalau selama ini saudara kasar sama istri, bertobatlah. Meskipun istrimu salah, meskipun kau merasa benar, tidak boleh kasar. Justru kaulah yang harus menjadi berkat supaya pasangan hidupmu berubah. Amin, saudara. Justru kaulah yang harus jadi berkat supaya anak-anakmu menjadi berkat. Jangan egois. Jangan merasa sudah benar. Ada banyak orang tertipu oleh dirinya sendiri. Merasa sudah benar, berkhotbah ke sana kemari, sementara perbuatannya jahat sama sesamanya. Sementara ia tidak pernah menolong orang lain. Apa yang dikatakannya itu omong kosong semuanya. Iman itu harus ada buktinya, saudara. Buktinya harus nyata dalam hidup kita. Itulah yang harus kita tulis di sisa umur hidup kita, di dalam buku kehidupan kita. Sebab hidup kita seperti kitab yang terbuka. Demikian Alkitab juga menulis hal itu. Jadi ini bukan ide pikiran sendiri. Alkitab berkata hidup kita seperti kitab yang terbuka. Yang harus kita tulis. Dengan menulisnya itu menunjukkan bahwa kita memiliki kehendak bebas, saudara. Jadi jangan sia-siakan atau salah gunakan kehendak bebas kita. Mari kita belajar memaksimalkan apa yang ada pada kita. Jangan merasa kita tidak punya apa-apa loh. Kita itu masing-masing punya kemampuan. Beda-beda kemampuannya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis. Apa artinya? Artinya hidup kita ini menjadi surat yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi sebenarnya hidup kita ini dibaca oleh banyak orang. Percuma seorang berkata Tuhan, Tuhan, kalau dibaca oleh orang lain isinya beda. Aneh, sungguh aneh kalau orang bicara kebenaran tapi perbuatannya sangat jahat. Ya. Nah. Jadi ada lagi yang berkata bahwa hidup kita ini seperti nyanyian. Sama, buku yang terbuka dibaca orang. Isinya apa sih? Kebenaran bukan. Orang ini anak Allah bukan. Bisa juga ibarat sebuah nyanyian yang didengar orang. Ini nyanyian jenis apa ini? Nyanyian kebenaran atau nyanyian kepalsuan? Kalau buku itu, ini buku jenis apa? Genrenya apa? Buku kejahatan atau buku kebenaran? Ini. Makanya, kalau ada yang berkata hidup kita seperti nyanyian, benar juga, karena didengar oleh banyak orang. Makanya ya saudara, hidup ini seperti nyanyian.
nyanyilah dengan benar. Jangan asal nyanyi. Maksud nyanyian bukan yang keluar dari mulut loh. Hidup ini seperti nyanyian. Ya. Karena ada lagu itu. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Coba nyanyian macam apa yang didengar oleh orang lain tentang hidup kita? Nyanyian jangan cuma terdengar merdu di telinga. Banyak orang berkhotbah, bicara soal Tuhan, merdu di telinga. Tapi sebenarnya isinya apa? Nyanyian hidupnya sebenarnya apa? Ingat ya saudara, marilah kita hidup sekali memuji-muji Tuhan. Melalui hidup kita, bukan hanya melalui mulut kita. Buku kehidupan kita yang sebentar lagi kita tutup itu. Kalau dulu pernah buat salah, ya sekarang jangan pernah buat salah lagi. Bahkan bukan cuma itu. Mari kita nyanyikan yang merdu untuk Tuhan di sisa umur hidup kita ini. Mari kita tulis lembar-lembar hidup kita sampai kita menutup mata ini dengan tulisan-tulisan yang berkenan bagi Tuhan. Amin ya. Tulisan-tulisan perbuatan yang nyata, yang berkenan bagi Tuhan. Amin semua ya. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Saudara, saudara rajin ke gereja. Saudara rajin baca Alkitab. Saudara rajin berdoa. Saudara rajin berbuat mujizat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Tuhan. Menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Saudara nggak bakalan masuk surga jika tidak melakukan kehendak Bapa. Jika tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebab ada banyak orang melakukan kegiatan rohani bukan untuk kehendak Tuhan. Untuk supaya dirinya populer, supaya kaya raya. Maksud-maksud pribadi yang terselubung. Bertobatlah saudara. Jangan akhiri hidup saudara dengan daging. Dulu kita mulai dengan roh, mari kita akhiri dengan roh juga. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kita itu, tubuh kita ini bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Mari kita menulis buku kehidupan kita sesuai kehendak roh Allah. Ya, amin ya saudara. Sebab tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan selain melakukan kehendak-Nya. Kasih persepuluhan, persembahan uang dan sebagainya, itu tidak menyenangkan Tuhan. Bahkan ada kasus di mana Nabi Yesaya menulis, Tuhan berkata begini, aku benci persembahanmu itu. Sebab Israel mempersembahkan persembahan persepuluhan dan sebagainya dengan motif yang salah. Jangan sampai kita mempersembahkan persepuluhan hari ini atau berupa uang atau apapun dengan motif yang salah. Supaya dibalas Tuhan, supaya kaya raya. Buku kehidupan tinggal berapa lembar saja masih salah berpikirnya. Jangan ya saudara ya. Mari kita bertobat sama-sama, kita belajar bersama, dan kelak pergi bersama menghadap Tuhan. Saudara, mari kita belajar sungguh-sungguh.
Di sisa umur hidup kita ini, mari kita gunakan semua talenta yang ada pada kita untuk sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Saudara jangan berkata, saya tidak bisa apa-apa, Pak. Jangan. Saudara minimal bisa memforward link-link kebenaran seperti ini. Link YouTube yang benar, khotbah-khotbah yang benar, bagikan ke semua yang saudara kenal. Terutama yang saudara kasih, agar mereka pun mengerti kebenaran. Saudara yang diberi kepintaran, persembahkan kepandaianmu itu untuk Tuhan. Saudara yang jadi dokter, jadilah dokter yang memberkati pasienmu. Jangan malpraktek. Kalau ada pasien yang miskin, bebaskan biayanya. Begitu. Kalau saudara jadi penegak hukum yang benar. Begitu, hidup cuma satu kali. Kalau saudara pelayan Tuhan di gereja, melayani Tuhan yang benar dengan motif yang benar. Kalau saudara jadi orang tua, didik anak dalam kebenaran. Jangan cuma dimanja dengan uang. Kalau saudara seorang istri, layani suamimu dalam kebenaran. Kalau engkau suami, layani istrimu, kasih istrimu seperti mengasihi Tuhan. Kalau tidak, hidupmu sia-sia. Kalau tidak, kau rugi sendiri. Nanti ketika kau mati, kau masuk ke alam maut, kau meraung-raung di alam maut. Seperti orang kaya yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus itu. Sudah terlambat. Nah, sebelum terlambat, hari ini, sore ini, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri. Ke depan, jangan buat salah lagi. Sekecil apapun kesalahannya. Jangan anggap enteng, berjaga-jagalah. Mari kita hidup sekudus-kudusnya. Kalau ada orang lain yang jahat, kita jangan sama sekali. Sebab kita tahu, sebentar lagi kita menghadap Tuhan. Kita mau pergi ke Firdaus, bukan ke alam maut, saudara. Amin ya. Saya berharap khotbah sore hari ini bisa membukakan, mencelikkan mata kita semua, mengingatkan kita semua sekali lagi bahwa hidup kita singkat. Jangan buang waktu untuk kegiatan yang tidak ada gunanya. Mari kita gunakan seluruh sumber daya yang ada pada diri kita, semua waktu kita untuk kegiatan-kegiatan yang sesuai kehendak Tuhan, seturut kehendak Roh. Amin ya. Kiranya sore ini saudara diubahkan semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu di sore ini. Kami diajar untuk menulis buku kehidupan kami di sisa umur hidup kami ini, seturut kehendak Roh. Biarlah setiap kami sadar bahwa waktunya sudah singkat, sehingga kami tidak buang-buang waktu. Terima kasih Bapa, mohon berkati channel truth.id dan gerejamu GSKI, sehingga menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ampuni segala kesalahan kami di masa lalu, ke depan kami tidak mau buat salah lagi Bapa. Bapa di surga, secara khusus hamba juga berdoa bagi tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, mendukung pekerjaan besar di gerejamu ini. Kau berkati mereka berlimpah-limpah, agar mereka bisa memberkati juga gerejamu dan semua saudara-saudaranya, saudara-saudara kami juga. Terima kasih Bapa, mohon juga berkati semua yang mendengar firman-Mu ini dan berubah, sehingga kami semua berkenan bagi Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Come on, church! Boleh semua tangan di atas bagi Tuhan ya, come on! Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas
turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaanmu kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, semua tangan di atas bagi Tuhan. Come on, 1, 2, 3, 4. Mari sama-sama serukan. Lebih keras bagi Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Shout to Jesus. Sekarang terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.